Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang. Selamat datang di ruangan kami, ruangan dunia maya tentu saja, dunia online, di komunitas analisis bahasa coretan anak atau KBaca. Seperti biasa, kita biasa hadir di hari Senin di jam 1 siang ini untuk berdiskusi, untuk menata hati, dengan berbekal dari gambar anak-anak kita, di mana dari situ kita akan mendapatkan berbagai ragam informasi yang menakjubkan dari mereka, dan kalau bisa dikatakan mereka adalah penyampai pesan yang hebat, begitu ya Pak Iwan ya. Apalagi kalau untuk anak-anak usia di bawah 10 tahun, penyampai pesan yang hebat melalui gambar mereka tentu saja. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Iwan Setiawan. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan ciri khas belangkonnya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan semangat di masa pandemi COVID yang masih menguji kita nih hari ini. Kita doakan agar keluarga, kerabat, dan kolega kita yang diuji dengan sakit karena terpapar virus COVID, semoga Allah Sang Maha Penyembuh bisa memulihkan mereka semua, dan Allah akan menjaga dan menyelamatkan kita semua dari episode yang relatif panjang ya di generasi atau di zaman kita kali ini, insya Allah. Dan Bapak dan Ibu sekalian, adik-adikku sekalian, dan mungkin juga ada yang bisa dibilang anandaku sekalian, ya, mengingat ini usia sudah mulai terus bergerak ya. Mungkin ada yang baru bergabung ya di episode kali ini, dan saya akan sedikit menggambarkan KBaca itu apa sih gitu ya, karena memang ada satu dua atau makan mungkin teman yang baru mengenal KBaca itu apa. Bapak dan Ibu sekalian, semua orang tentunya menginginkan kehidupan yang baik, bahkan ingin membantu orang, betul tidak ya, dapat membangun kehidupan untuk yang lebih baik pula. Nah, demikianlah kiranya kami di komunitas analisis bahasa coretan anak berusaha mencari jalan, mencari celah gitu ya. Peran apa yang kira-kira bisa kami lakukan selain peran-peran lain tentu saja yang sedang kami jalankan. Peran lain itu seperti peran sebagai ibu, sebagai istri, sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai guru, sebagai apapun itu, gitu ya. Kami mencari jalan kira-kira hal apa yang sesuai dengan tentu saja dengan apa yang kami minati, apa yang kami sukai, dan kami itu jadikan jalan agar kami bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain dengan relatif lebih luas tentu saja. Saat ini kita akan mulai saja sepertinya. Kita akan mulai, saya memperkenalkan dahulu narasumber kita hari ini, yaitu tentu saja ada Pak Iwan. Ya, Pak Iwan adalah founder dari komunitas analisis bahasa coretan anak. Pak Iwan itu adalah lulusan seni rupa, betul ya Pak Iwan? Dan Pak Iwan itu sudah berkecimpung di dunia pendidikan itu kurang lebih dari 30 tahun, mungkinkah Pak Iwan? Ya, lumayan lah. Masya Allah. Sepuh berarti ya namanya. Yang bilang bukan saya ya Pak Iwan ya? Hampir fosil. Hampir fosil. Masya Allah, ya. Selain di dunia pendidikan tidak hanya berkecimpung di dunia formal, tapi juga di dunia non formal. Ya, bahkan juga sebagai konsultan di beberapa sekolah, bahkan tidak hanya sekedar konsultan tapi juga berkecimpung di pendirian beberapa sekolah juga di beberapa kota dan di beberapa pulau. Masya Allah, barakallah Pak Iwan. Semoga ilmunya barokah dan tetap bisa kita nikmati nih sebagai para murid di sini dan juga orang tua, beberapa orang tua. Baik. Kemudian saya juga akan sedikit memperkenalkan kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Lutfiah Rahmatin, atau kami memanggilnya Mbak Upi atau Ibu Upi gitu ya. Lahir di Bondowoso 28 Januari 78. Saya masih sepuh, masih lebih sepuh.
Pekerjaan PNS di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Menikah dengan 2 orang anak. Ya, pendidikan terakhir Magister Profesi Psikologi Pendidikan di Unisba. Dan di S1-nya di Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Psikologi. Masya Allah, selamat datang Mbak Upi. Selamat siang. Assalamualaikum Bunda Maya. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih di sela-sela kondisi yang sedang berusaha dipulihkan kembali, Mbak Upi bisa hadir untuk menyapa kami semua dan memberikan pencerahan. Sulit nih Bu untuk diundang nih. Wah, Pak Iwan yang sudah dihubungi. Sekarang alhamdulillah bisa masuk bergabung sama kita nih. Alhamdulillah ya. Saling undang mengundang nih ya. Ya, alhamdulillah. Baik. Kalau kita berbicara tentang metode gambar, maka hari ini sesuai dengan judul atau tema kita hari ini, ya, yaitu terkait tanda terpapar pornografi dan cara menyikapinya. Pak Iman, apakah penyelenggara sudah hadir? Nanti saya akan ngobrol dengan beliau sebentar. Sebentar, saya tanyakan dulu ya Bu ya. Oh, nggak apa-apa. Kalau memang beliau belum hadir, mungkin saya dialognya sama Pak Iman aja, karena kan Pak Iman temannya kan. Pak Iman orang pertama yang dihubungi. Jadi ceritanya Bapak dan Ibu sekalian tuh seperti ini. Di masa Ramadan kemarin ya, Pak Iman, Allah menakdirkan Kak Baca untuk diamanahi membaca gambar-gambar santri sanlat di salah satu kota yaitu di Garut, dan santrinya itu kurang lebih dari usia SD ya Pak Iman ya, Ya betul. sampai usia SMP kurang lebih seperti itu. Nah, dari kurang lebih 80 gambar yang masuk, kami membantu mereka khususnya para orang tua untuk membacakan atau menemukan kecenderungan bakat dan minat anak-anaknya, begitu. Kemudian setelah kami coba memproses untuk menyimak bacaan gambar dari anak-anak, ternyata ada satu tanda-tanda, salah ya. Ada beberapa tanda berarti ya, yang sepertinya perlu ditindaklanjuti. Ya, kepada ahlinya tentu saja, karena kami di sini Kak Baca hanya sekedar membuka saja pesan awal dari Ananda, dari anak-anak, kemudian selanjutnya nanti kami rujukan kepada orang yang lebih ahli. Salah satunya adalah seperti profesi psikolog, psikiater, bahkan dokter gitu ya. Nah, Pak Iman bisa cerita nggak kira-kira sebetulnya awalnya seperti apa sih akhirnya interaksi terjadi antara Kak Baca dengan warga di sana? Silakan Pak Iman. Makasih Bu Maya. Awalnya itu sebenarnya udah lama sih kenal sama pengirim gambarnya, karena beliau itu adalah narasumber. Mohon maaf, suaranya agak sedikit dikeraskan ya, Pak Iman. Oh ya. Full. Ya, gimana Bu? Udah kedengaran Bu? Jelas kah? Ya, oke. Sudah. Sepertinya itu kabel otot lehernya sudah keluar. Oke, siap. Ya Bu, saya bisa bertemu dengan apa tadi ya, rekan ya. Betulnya udah lama, karena termasuk yang awal-awal yang gambar anaknya dibacakan gitu. Oh, awalnya tuh anaknya. Ya, anaknya dulu. Mau minta dibacakan oleh Pak Iman. Oke. Ya. Dan kalau baca buku tentang ini nih, buku kita yang cari tahu. Ya, betul. Nah, beliau itu adalah narasumber saya, bahwa anaknya yang jadi inspirasi saya untuk menulis kisah itunya.
Masya Allah. Nah, eh, saya sering bertemu, istilahnya berinteraksi, ngobrol tentang gambar anak dengan beliau tuh, dan beliau juga sering membawa gambar baik anaknya maupun tetangga, atau nggak tahu lah, banyaklah orang yang diminta dibacakan gambarnya gitu. Nah, kebetulan pada Ramadan kemarin beliau tuh mengadakan sanlat, dan tujuan utamanya sih pertama untuk dibacakan dulu bakat sama minatnya, dan dikirimkanlah gambar kepada saya gitu. Nah, ya awalnya seperti itu, Bu. Iya. Karena beliau merasa terbantu, ada sedikit informasi yang sebelumnya tidak tahu, dan informasi itu ternyata penting bagi peran beliau sebagai ayah dan juga orang tua. Akhirnya agenda sanlat pada saat itu ya Pak Iman, di kompleknya, fasilitas yang diberikan adalah dengan membacakan gambar para santrinya. Begitu ya Pak Iman kurang lebih ya. Nah, dari situlah kemudian kami selesai menyampaikan amanat kami untuk membacakan bakat dan minat, namun ternyata ada beberapa tadi tanda-tanda yang kami pikir setelah kami konsultasikan dengan Pak Iwan, ternyata itu memang perlu ada follow up lebih gitu ya. Follow up-nya seperti apa juga itu sebetulnya masih kita coba rancang, karena ini bersifat kelompok gitu. Tapi sebetulnya ya Pak Iwan, tanda-tanda seperti ini kan sebetulnya sudah tidak hanya di satu kota itu saja, tapi sebetulnya kan mungkin Pak Iwan sudah sangat sering gitu ya membuat semacam survei terkait tanda-tanda tersebut. Begitu ya Pak Iwan? Pak Iwan tadi sepertinya keluar, Bu. Oh, oke, baik. Tapi pengalaman saya sih emang seperti itu, Bu. Bukan hanya di tempat ini gitu ya. Karena bahkan di daerah saya juga ditemukan beberapa anak dengan tanda-tanda serupa. Iya, betul. Bu Mei, di sini ada Bu Mei, ada Bunda Mei. Mungkin bisa juga kalau memang sudah online, bisa, karena saya juga sempat mendengar beberapa kasus yang beliau tangani. Bu Mei juga salah satu peserta dari Kabaca, ya. Beliau juga menyatakan memang semakin ke sini tanda-tanda terkait tema kita hari ini itu semakin nyata terlihat di dalam gambar anak-anak kita gitu. Nah, itulah yang mungkin hari ini akan kita coba bahas gitu ya, yang akan kita coba kembangkan. Silakan Pak Iman, saya akan coba share screen gambar, 4 gambar ya Pak Iman. 4 gambar yang akan dijadikan contoh pembahasan kita siang hari ini. Ya, ini ada 4 gambar, 2 gambar dari anak laki-laki, umur yang ini yang atas adalah laki-laki 12 tahun, yang bawah perempuan 10 tahun, yang tengah perempuan 11 tahun, dan yang paling kanan laki-laki 10 tahun. Silakan kepada Pak Iman untuk sedikit memberikan gambaran tanda apa sih itu gitu ya. Enggak, mungkin bisa Bu Fitri membantu. Silakan Bu Fitri. Saya bantu ya, Bu, tapi nggak seahli Pak Iman. Insya Allah, tenang saja. Saya Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari hasil kita kemarin membaca gambar dari gambar anak-anak yang kita dapat dari Samlat kemarin. Itu ada beberapa memang yang menurut tadi kita kan tidak menjaring itu ya Bu Maya ya. Kita cuma mau melihat bakat, minat seperti itu. Cuman dari beberapa gambar, banyak gambar malah yang sepertinya memunculkan objek-objek yang mengarah ke terpaparnya anak-anak. Ya, tadi seperti kata Pak Iman, biasanya kita tuh kalau melihat gambar yang terpapar itu
biasanya dari objek-objek yang menyerupai alat kelamin misalnya, atau ya biasanya sih itu sih yang lebih jelas ya, alat kelamin atau anggota tubuh yang biasanya muncul di konten-konten pornografi seperti itu. Iya, Jadi dari gambar-gambar ini mungkin maksud anak tidak menggambar itu. Misalnya dia menggambar seperti yang pocong ini ya, tadi kita ambil yang pocong ya, Pak Iman udah buka yang pocong ini. Ini sepertinya kalau secara kasat mata kelihatannya pocong lagi pakai kacamata aja gitu ya. Iya. Terus ada motor gitu ya, di situ ada rumah dengan tulisan-tulisan gitu, Poci Sultan, motor Kunti apa gitu ya. Dari situnya horor sepertinya gitu. Tadinya awalnya wah ini anak horor nih gitu ya, bisa melihat sesuatu. Tapi ternyata justru malah nggak kelihatan itunya gitu. Indra keenam yang aneh-aneh itu malah sebenarnya nggak ada di sini gitu. Justru yang muncul malah objek-objek yang ke arah pornografi gitu, terpaparnya si anak oleh pornografi gitu. Seperti yang objeknya perlu disebutkan? Sepertinya perlu, Bu. Nggak apa-apa. Itu juga yang kita lihat sih di sini ya, yang saya lihat ini sebenarnya yang baca yang pas gambar putih ini bukan gambar pocong ini bukan saya. Cuman setelah kita lihat seperti gambar motor di motor itu ada beberapa objek yang seperti bentuk jenis kelamin laki-laki. Ya. Seperti di situ. Silakan di zoom kalau ada yang mau lihat. Disidik-sidik, kalau kata orang Sunda disidik-sidik gitu ya. Menyerupai itu. Nanti untuk memastikannya mungkin harus dilihat lagi dari keseluruhan gambarnya. Betul atau tidak. Pengaruhnya dari mana, memastikannya nanti bisa diperjelas oleh Pak Iwan. Oke. Kemudian gambar berikutnya Bu Fitri. Gambar berikutnya itu yang kupu-kupu. Ini anak usia berapa tadi ya? 10 tahun, perempuan. 10 tahun, perempuan ya. Nah ini justru kupu-kupu tuh gambarnya penuh, bagus gitu ya. Anaknya tipe anaknya anak yang seperti anak ceria. Terus seluruh area gambarnya itu penuh. Ya bisa dipastikan anak ini kecerdasannya cukup baik mungkin ya gitu ya. Tapi ternyata muncul lagi nih gambar-gambar yang kok gini gitu ya. Kalau yang udah biasa lihat, seperti kita lihat di bawah tulisan kupu-kupu itu ada pohon ya. Ada pohon dengan ranting dengan sesuatu yang berjuntai di situ. Itu menurut kami biasanya ini menyerupai kelamin laki-laki ya. Terus ada lagi di sayap kupu-kupunya. Sayap kupu-kupunya itu seperti payudara. Betul nggak? Iya, oke. Ya, betul ya. Oke. Sebetulnya masih banyak lagi di gambar ini yang memperlihatkan objek-objek yang anak ini terpapar pornografi. Cuman sejauh mana nanti bisa dibahas lebih lanjut. Oke, gambar selanjutnya Bu Maya. Yang masjid mungkin Bu Fitri. Yang masjid, oke. Yang masjid ini, nah ini gambar masjid ini kan kemarin sepertinya gambar yang indah gitu, masjid gitu ya. Tapi dari bentukan masjidnya, tarikan-tarikannya dan bentukan kurva-kurvanya itu seperti ya kembali seperti objek kelamin laki-laki yang seperti yang bangunan masjid besar di samping kanan kirinya itu ada dua bangunan tinggi ya. Iya, betul. Nah, itu menurut kami sangat jelas kalau itu adalah gambar dari jenis kelamin laki-laki. Itu Bu Maya. Ya, garis besarnya sih itu. Iya. Sebetulnya dari masjid ini, yang masjid ini banyak yang bisa digali nih. Iya. Selain dari pornografi itu. Betul. Ada beberapa tanda ya, tidak cuma hanya dari. Ini yang jelas kelihatan langsung gitu. Yang jelas kelihatan langsung. Baik, yang terakhir Bu Fitri, perempuan 11 tahun. Terlihat indah ya bunganya. Terlihat indah ya. Betul. Nah ini objeknya justru kalau saya melihatnya justru ini nggak terlalu jelas, malah yang ini yang sebelah yang mana, cuman setelah kemarin dibahas dengan Pak Iwan ini terpapar gitu ya. Nah, mungkin yang ini sama Pak Iwan aja deh, Bu. Saya ragu untuk menjelaskan sebelah mananya karena secara kasat mata memang nggak terlalu
jelas sekali seperti yang tadi ya, seperti yang gambar 3 tadi tuh jelas banget kelihatan betul. itu ada. Kalau yang bunga ini memang ya nanti sama Pak Iwan aja deh supaya Siap. lebih pas. Oke, baik. Terima kasih Bu Fitri atas sedikit gambaran terkait hasil diskusi kami di beberapa gambar, dan kami angkat 4 contoh gambar yang memunculkan tanda-tanda terpaparnya pornografi. Pak Iwan, terkait tanda atau simbol yang tadi disampaikan oleh Ibu Fitri, apakah itu sudah menyatakan sebuah, dari sisi seni rupa mungkin Pak Iwan juga bisa menyampaikan dari sisi situ, itu sudah memang betul-betul menandakan bahwa ini anak terpapar pornografi? Silakan Pak Iwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Maya, Bu Fitri, dan Pak Iman sudah memberikan ya paparan tentang gambar yang atau 4 gambar yang kita lihat tadi. Nanti sebenarnya kalau dari kacamata seni rupa tentu kan memang terbiasa dengan berimajinasi begitu ya. Ya tentunya sekecil apapun bentukan yang muncul itu bisa saja dibuat menjadi katakanlah direka atau didekat-dekatkan dengan benda yang dikenali begitu. Baik itu yang merupakan sesuatu yang memang disembunyikan atau apa memang sudah biasa dijadikan sebagai bahan perbincangan. Tentunya nanti bisa tentu akan sedikit berbeda barangkali dengan pandangan dari Bu Upi selaku psikolog, karena kebetulan Bu Upi juga sebetulnya jago juga loh dibaca gambar, karena kebetulan beliau pun adalah salah satu murid dari seorang psikolog yang juga ahli baca gambar gitu ya. Dan kalau di Malang katanya juga masih pelajari di S1-nya tentang membaca gambar begitu ya. Namanya interpretasi gambar kalau tidak salah di situ. Nah, mungkin Bu bisa bantu. Beberapa pendekatan yang dari sisi kesenirupaan atau dalam bentuk rupa ya tentunya banyak yang bisa katakanlah dialih atau didekatkan dengan kondisi terpapar tadi. Tetapi memang kita seni rupa itu juga melihat tentang bagaimana garis itu juga mengikuti dari bentuk yang dibuatnya begitu. Nah, sehingga kita bisa melihat apakah mengenai waktu gitu ya, kemudian juga masalah kalau level mungkin levelnya gitu ya kan seperti apa jadi bisa kita lihat dari atau diperkuat dengan garis-garis yang dimunculkan yang menyertai dengan bentukan tadi. Contoh halnya misalkan dengan gambar yang gambar bunga gitu ya. Ini kan kalau melihat secara tampilannya oke ya, sangat jelas bunga dan segala macamnya begitu. Tapi juga kita melihat beberapa penanda tertentu yang memang kalau melihat kita melihat dengan perbandingan dengan bentuk gitu ya, tentu akan mendekati kepada bentuk-bentuk tertentu, bentuk positif gitu ya di organ. Nah ini tentunya atau organ vital, sehingga memang ini menjadi ya katakanlah kalau melihat tentang kecenderungan itu kecenderungan terpaparnya sangat jelas. Apalagi kalau misalkan ada beberapa penanda tertentu yang memang kelihatannya juga ini menjadi berlebih dibanding dengan yang lainnya gitu. Ada penanda-penanda tertentu yang bisa dikatakan lebih ekstrim ya dibanding gambar yang lainnya begitu. Nah itu tentunya juga menjadi perhatian penuh ini yang menjadi perhatian tentu mau tidak mau bentuk-bentuk organ vital tersebut menjadi rujukan utama dibandingkan dengan gambar-gambar yang muncul. Sama halnya seperti gambar-gambar di gambar yang lainnya.
Nah, tentu seperti gambar masjid tadi, ternyata misalkan kata Bu Fitri tadi kecenderungannya seperti gambar kelamin gitu ya. Ya tentu memang kalau kita melihat lebih fokus ya mirip seperti itu gitu ya. Nah, apalagi ya tentang garis yang dimunculkan pun juga di bagian gambar itu di bentuk itu ternyata lebih apa namanya langsung gitu satu goresan. Tapi kalau yang lainnya garisnya itu dibuat berkali-kali gitu ya, ada beberapa goresan. Tapi di bentuk-bentuk yang sifatnya langkung, kurva menyerupai organ vital ternyata tidak begitu. Sama halnya seperti gambar gunung di belakangnya juga sama, itu satu garisan. Sementara di bentuk kunyalnya tidak gitu ya. Ini bisa melihat bahwa kalau garisan tersebut memang yang langsung, kecenderungannya kan dia sudah paham betul dengan atau sudah sang merasa pede yakin dengan garis dengan dilihat dari cara menggarisnya. Tentunya seperti itu. Jadi sudah katakanlah sudah memang banget gitu ya, kuat dan bisa membuat garisnya pun juga langsung spontan begitu. Apalagi gambar yang ini juga tidak ada yang menggunakan alat, artinya dia sudah sangat yakin dengan apa yang dia kuasai. Termasuk dengan gambar yang kayak yang pertama yang pocong tadi kita malah secara lihat gambar besarnya tidak kelihatan, tapi begitu kita lihat lebih fokus ke benda-benda yang lain, muncul di beberapa gambar-gambar tertentu yang bisa kita lihat menyerupai organ vital. Misalnya mesin itu ada, kemudian knalpot juga kelihatan seperti itu. Nah, itu dari sudut pandang kami dari pendekatan rupa intinya. Dan mungkin nanti Bu Upi menjelaskan, bisa jadi Bu Upi bisa lebih detail daripada saya menjelaskan tentang kondisi terpantus ya. Ini memang saya melihat dari sisi ini bahwa ini sepertinya dari empat gambar yang dimunculkan ini kelihatannya sudah terlihat lama nih gitu ya. Waktunya atau durasinya gitu ya. Walaupun anak-anaknya usianya kan antara 10 sampai 9 sampai 11 tahunan ya usianya ya. Iya, betul Pak. Sampai 12 tahun. Yang betul. 12 tahun ya. Nah, ini tentunya kita sih sebetulnya memang kalau kita hadapkan kemarin kita coba bahas, kita hadapkan dengan kondisi saat ini yang memang sebagian hampir semua kan pembelajaran kan usia 9-12 itu kan di masa-masa sebagai pelajar lah kata gitu ya. Dan mereka sekarang pada umumnya sebagian besar atau bahkan hampir semuanya menggunakan pembelajaran dengan pendekatan cara daring. Dan tentu menggunakan gadget menjadi salah satu hal yang menjadi penting buat anak-anak. Dan di sisi itu ternyata kita melihat ada sebuah dampak, misalnya kita lihat akuratnya sih kita bisa bandingkan dengan gambar pada bagaimana kecenderungan yang muncul dari gambar yang ada. Tapi kalau melihat empat gambar yang serang ini memang banyak beberapa bagian dari sebuah Bu Fitri tadi memang memperlihatkan bentuk-bentuk yang memang mendekati organ kita karena seperti itu. Sehingga memang kami atau saya sendiri bisa memberikan katakanlah memberikan menunjukkan ini memang anak sudah terpapar. Apalagi kalau dengan gadget itu kan anak-anak menggunakan gadget lama tentu di beberapa sesi tertentu kita nggak tahu, orang tua nggak tahu apakah dia masih menggunakan gadget untuk murni pembelajarannya ataukah yang lainnya. Iya. Tapi rata-rata sih begitu saya coba tanya itu di tempat ya dia di anak yang saya temui, memang mereka pada saat selesai daring itu ya karena gadget masih ada, aturan pun juga longgar, katakan begitu, akhirnya dia mencari-cari kesempatan untuk relax, katakan begitu, untuk relaxnya, untuk katakan membuang kepenatan dan segala macam, akhirnya mencari game gitu kan. Nah game salah satunya game, dari game atau YouTube lah katakan begitu. Ini ternyata yang muncul kan juga bisa kita nggak tahu yang munculnya yang dilihat itu apa dan sebagainya. Bahkan kalau saya coba melihat beberapa game yang muncul seperti game-game yang
game tertentu yang istilahnya anak-anak, ternyata banyak juga gambar-gambarnya ataupun figur-figurnya memang memperlihatkan aurat gitu ya, terutama yang oleh perempuan sangat kelihatan betul, sehingga mereka sudah akrab sepertinya dengan kondisi itu, dengan gambar-gambar yang memperlihatkan aurat atau organ vital. Dan mereka sepertinya memang sudah merasa akrab, ya merasa biasa aja gitu akhirnya, sehingga kalau dibandingkan dengan gambar ternyata begitu keadaannya. Nah, kalau dibandingkan dengan beberapa pertemuan yang lalu di saat kita webinar juga, di masa-masa pandemi memang kita pernah sering membahas beberapa gambar. Memang kecenderungan keterpaparan pornografinya selalu ada gitu, Nah, dan tentu ini harus menjadi perhatian besar nih buat kita. Makanya kita angkat di sekarang pun juga, bahkan mungkin bisa penegasan dari Bu Upi, seorang psikolog yang memang juga menggeluti interpretasi gambar ini, bisa memberikan penegasan, karena tentu dengan begini, dari dua sudut pandang yang berbeda tentu bisa memperlihatkan sebuah penegasan gitu ya, dan kira seperti apa keadaannya. Itu barangkali. Jadi kesimpulannya apa disampaikan Bu Putri, Pak Iman, itu memang dari sudut pandang kerupaannya atau rupa gitu ya, gambar itu memang mendekati atau kecenderungan ke organ vital ditampilkan oleh anak dalam kondisi yang sudah merasa ya anggap biasa, nyaman gitu, itu ditampilkan sesuatu yang biasa saja. Berarti belum coba berlangsung lama dan mereka sudah mengenal dekat. Begitu, Bu Maya. Baik. Terima kasih Pak Iwan Setiawan atas penjelasannya. Mbak Upi, kalau boleh sedikit saya simpulkan dari apa yang dipaparkan Pak Iwan nih, nanti tolong dikonfirmasi dari sisi psikologi tentu saja ya. Jadi proses tertuangnya gambar itu ternyata sesuatu yang dia simak, sesuatu yang dia konsumsi dari alat inderanya dia, dari apa yang dia lihat, dia dengar, dan sebagainya. Kemudian itulah yang menjadi bekal dia untuk dijadikan gambar. Begitu ya Mbak Upi, kurang lebih? Kadang munculnya unconscious ya, karena dia sudah terbiasa untuk melihat. Kadang-kadang ya, betul kata Pak Iwan, karena anak-anak sekarang pegangannya gadget dengan masa pandemi ini. Mungkin mereka nggak menyadari bahwa ketika main game, melihatnya gambar-gambar, ternyata gambarnya itu gambar yang mungkin pakai orang yang bajunya nggak lengkap ya, maksudnya minim. Seperti game-game yang di luar negeri, anak-anak mungkin melihatnya itu game. Semakin naik levelnya kan, yang dilihat anak mungkin semakin bertambah. Nah, tanpa disadari anak kita terpaparnya seperti itu gitu loh. Tapi memang benar, kalau alat tes, kalau di kita alat tes itu hanya salah satu tool, bukan kita menjudge satu-satunya bahwa dengan melihat ini, oh anak kita sudah seperti ini. Tapi kalau kita tetaplah kita barengi dengan observasi. Jadi memang dari 4 gambar itu udah kelihatan ya simbol-simbol seksual yang keluar, ada yang malah berulang ya. Mungkin kalau kita yang melihatnya awam, ngelihat kupu-kupunya bagus ya, tapi kalau kita melihat, wah ternyata di balik bagusnya kupu-kupu itu ada clue-clue tertentu yang itu mungkin simbol seksual yang tersembunyi seperti itu. Sama yang kalau yang bunga terakhir saya agak kesulitan, itu masih agak melihat ya, ini kira-kira apa gitu yang benar-benar yang menjadi sumber clue yang benar-benar kita pegang bahwa anak ini terpapar. Tapi kalau yang ketiga, yang masjid, kelihatan di kubahnya ya? Ya, seperti menaranya. Itu. Ya, kayak sosis gede gitu ya. Iya, gitu. betul. Cuman ya, dengan kita tahu gambar, oh ini ternyata dari salah satu tool bahwa anak kita kemungkinan terpapar. Mungkin kita cross-check dengan ciri-ciri yang kita lihat kesehariannya. Apakah anak kita itu sekarang hobinya sudah nggak bisa lepas dari gadget, pengennya pegang gadget terus, kemudian biasanya suka di kamar, malas beraktivitas yang dengan orang banyak, ya dengan dunianya sendiri. Kemudian untuk belajar mungkin semangatnya sudah menurun, prestasinya menurun. Kemudian kalau kita ajak komunikasi, biasanya untuk eye contact, dia akan cenderung menghindar. Dia sudah kalau kita ajak ngomong itu biasanya
dia agak grogi atau ya istilahnya menghindari eye contact dengan orang tua ketika diajak ngomong. Kemudian kalau misalkan nanti kita ingatkan, misalnya ingetin sholat, ingetin makan, dia biasanya bilang entar, nanti aja. Atau kalau kita tegur, mungkin anaknya marah. Itu mungkin kalau sudah anak kita seperti itu, kita sudah mulai aware anak-anak kita ini bisa saja terpapar pornografi atau kecanduan terhadap gadgetnya. Karena dua hal itu sama-sama berbahaya bagi pertumbuhan anak kita. Karena yang diserang nanti otak, terutama yang itu, yang prefrontal itu. Jadi apa ya? Ketika anak sudah melihat seperti yang hal-hal yang bikin kecanduan, awalnya mungkin ketika melihat yang porno itu dia merasa ih malu seperti itu. Tapi lama-kelamaan karena di otak kita ada sistem limbik ya yang memproses dopamin. Nah, proses dopamin itu kan dia memberikan efek senang, efek bahagia, sehingga ketika melihat yang seperti itu anak-anak jadi ternyata melihat seperti ini asik juga ya. Lama-lama dopamin yang mensuplai PVC itu semakin banyak dan fungsi prefrontal cortex-nya akhirnya menjadi mati karena terlalu banyak asupan dopamin ke otak kita seperti itu. Jadi makanya ketika levelnya awalnya ketika hanya melihat gambar, ketika sering melihat gambar, akhirnya anak-anak udah merasa biasa aja dan dia menjadi tertarik next-nya apa ya, next-nya apa, makanya nanti dari yang biasa meningkat dan efek yang kita takutkan nanti anak ingin mencoba. Itu yang harus menjadi waspada. Akhirnya anak meniru yang apa yang dia lihat karena sudah fungsi kontrolnya sudah tidak ada karena prefrontal cortex itu kan salah satu fungsinya itu untuk sebagai yang membedakan benar atau salah, kemudian emosi, berpikir kritis. Nah, ketika itu sudah tidak berfungsi, maka anak akan melakukan sesuatu itu dengan tanpa lagi ada kontrol dari seperti itu mungkin, Bu. Oke. Baik, Mbak Upi, itu sebetulnya sebuah proses panjang ya. Ya, proses betul. panjang yang akhirnya prosesnya panjang, tapi kita nggak sadarnya panjang gitu. Betul. Ya Allah, jadi iya, dan itulah sebetulnya yang sebetulnya teman-teman Kabaca ingin dibangun itu sebetulnya tadi betul kata Mbak Upi, itu hanya tools aja gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah sebetulnya kesadaran kita sebagai orang tua, kemudian what next-nya harus seperti apa gitu kan. Itu justru yang penting. Dan Bu Upi, alhamdulillah Pak Iman, penyelenggara hari ini sudah hadir ya. Jika berkenan mungkin bisa berdialogkah sebentar? Silakan dengan Bapak siapa? Mangga, jika nanti sudah siap untuk Bapak Adi Wahyudin. Oke, silahkan Pak. Mungkin bisa berdialog di sini. Bu, hadir. Alhamdulillah. Hadir ya Pak ya. Kita berdialog di sini. Di sini alhamdulillah ada Pak Iwan dari komunitas Kabaca, kemudian juga ada Bu Upi gitu ya. Mungkin nanti Bapak ada yang ingin ditanyakan akan didialogkan, sangat-sangat dipersilahkan. Nah, Pak Adi, kalau boleh saya bertanya nih pertama kali. Bagaimana respon Bapak itu ya ketika pertama kali berita ini disampaikan oleh Pak Iman gitu ya? Apa respon perasaan Bapak pada saat itu seperti apa Pak? Sebagai warga dari komunitas di sana. Kalau saya lihat mah bukan memang di sini tuh kebanyakan orang tuanya pekerja gitu ya Bu, jadi sibuk. Anaknya tuh memang banyak yang dibuai dengan gadget gitu. Oke. Orang tua artinya ibu juga pekerja ya? Iya, betul. Kebanyakan sih kayak gitu. Kebanyakan seperti itu. Sehingga pendampingan di rumah mungkin tidak ada ya Pak ya? Hampir tidak ada. Mungkin paling ada asisten rumah tangga yang seperti itu. Oke. Cuma kan masalah pendidikannya mereka nggak bisa terlalu mengawasi terkait dengan kerjanya sendiri gitu.
Oke, Pak Adi kalau boleh saya tahu, itu kira-kira mohon maaf itu menengah ke bawah atau menengah ke atas Pak komunitas di sana? Kalau ke atas kayaknya nggak terlalu sih, menengah Hmm, menengah dan menengah, nggak ada ke menengah atas dan ke bawah. menengah ya. Oke, iya baik. Ini juga mungkin perlu dijadikan data buat kami dan juga mungkin Ibu Upi buat nanti bahan dialog ya. Oke, Pak Adi, ada yang ingin didialogkan dengan Ibu Upi sebagai psikolog atau mungkin Pak Iwan sebagai praktisi baca gambar anak? Sangat dipersilahkan loh, Pak Adi. Silakan. Ada yang ingin disampaikan? Iya, pertama dari gambarnya sendiri kan, saya mau tanyanya tuh apa dari gambar itu bisa ketahuan nggak kejadiannya, misal dia punya trauma masa kecil apa gitu, itu apa bisa diketahui dari Hmm, kejadian yang pernah dialami itu baru-baru atau udah lama gitu, atau masa kecilnya dia. Nah itu satu. Terus yang kedua, ya. sikap kita sebagai warga di sini, terutama untuk melindungi anak-anak sendiri, terus untuk membantu lingkungan, membantu anak-anak yang lain biar apa bisa terhindar lagi dari itu, terobati lah kasarnya. Jadi Mhm. generasi yang baru itu nggak terulang kejadian-kejadian seperti ini gitu Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Adi Wahyudin atas partisipasinya ya untuk hadir kali ini. Mangga silakan mungkin mau Pak Iwan terlebih dahulu Pak Iwan. Nanti mungkin disambut nanti oleh Bu Upi. Dua-duanya senyum lah. Kumaha Pak Iwan? Oh, Pak Iwan di mute, masih di Pak mute. Iwan di mute Pak Iwan. Sorry, mangga Bu duluan Bu. Oke. Oke. Mungkin gini ya Pak ya, kalau misalnya kita melihat apakah sudah lama terpapar atau belum, mungkin nanti bisa kalau yang seperti itu bisa digali lebih lanjut, ada sesi lebih lanjut ya kalau di sisi psikologi ya Pak ya. Kemudian kita dengan itu bisa melihat istilahnya anamnesa ya, kita wawancara bisa dengan anak atau dengan orang tua yang ini. Apalagi kalau misalnya kita lihat misalkan dengan kasus-kasus dengan gambar yang clue-nya sudah parah, istilahnya kita identifikasi bahwa itu sudah paparannya udah parah, mungkin itu ada penanganan khusus gitu terhadap anak tersebut. Tapi ingat bahwa solusinya gimana? Ketika kita mengetahui oh ternyata anak kita ini sudah terpapar nih, usahakan kita jangan langsung memarahi atau menjudge anak, nggak boleh atau gimana, tapi bagaimana kita nanti mendekati, merangkul anak, kita ajak anak diskusi, kita ajak anak kita ngomong bahwa bagaimana kita nanti bersikap bijak dan menggunakan gadget sesuai dengan kebutuhan. Kalau sekarang kan kebutuhan kita untuk belajar seperti itu. Jadi kita memang wayahna ya, orang tua harus sering komunikasi sama anak. Itu mungkin bagi saya juga sangat-sangat berat ya, apalagi anak di rumah harus online, pegang gadget, sedangkan orang tuanya harus kerja di kantor. Kalau tahun kemarin kita full mendampingi anak ketika PJJ, kita juga WFH di rumah. Tapi kalau sekarang kita sudah mulai full di kantor, tapi mungkin salah satunya kita bisa memasang aplikasi pengaman, sehingga anak tidak bisa mengakses situs-situs yang kita anggap berbahaya. Itu mungkin salah satunya. Kemudian kita mulai juga mengajak pada anak, memberikan pengertian terhadap anak bahwa apa yang tidak boleh, apa yang boleh, yang dia lihat atau dia lakukan seperti itu. Karena kalau anak tidak mendapatkan informasi atau pendidikan yang benar, anak mungkin menganggapnya itu biasa-biasa saja ya. Tapi kalau kita sudah mulai mengajak anak berdiskusi bahwa, nah, melihat yang kayak gini-gini belum waktunya buat kalian, itu nggak baik, misalnya seperti itu. Kita harus berani ngomong seperti itu, kita ajak diskusi anak. Insya Allah dengan kita mengajak
ngomong sesuai dengan ya taraf usianya, anak akan sedikit demi sedikit memahami. Kemudian kita juga harus mengajarkan anak bahwa mengatakan tidak ketika teman-temannya, kadang teman-temannya ngajak, yuk kita nonton ini, yuk kita main ini. Nah, kita mulai mengajarkan pada anak bahwa ketika ada temannya yang ngajak seperti itu, kita bilang tidak seperti itu. Kemudian kita juga mengajarkan ke anak hal apa yang boleh dipegang, tidak boleh dipegang, karena kadang-kadang dalam bercanda di teman sebaya itu kadang-kadang main toel-toelan pantat, toel-toelan itu kadang-kadang dianggap wajar, tapi kita sudah harus mengatakan pada anak bahwa yang seperti itu tidak boleh gitu loh. Itu istilahnya sex education, pendidikan usia seks dini terhadap anak. Sepertinya simple, tapi itu sebetulnya efek fondasi yang penting buat anak seperti itu. Kemudian bagaimana kita juga bisa menciptakan aktivitas yang anak bisa lepas dari gadget. Jadi menggunakan gadget tuh hanya ketika jam pelajaran. Di luar jam pelajaran kita mungkin bisa memberikan aktivitas-aktivitas yang positif, yang bisa bersama. Misalnya mungkin karena sekarang bermain di luar juga susah, mungkin kita istilahnya ngajak masak bareng atau membuat apa bareng sama, yang istilahnya aktivitas-aktivitas yang positif dan tanpa menggunakan gadget. Mungkin seperti itu salah satu alternatif bagi orang tua bagaimana sih untuk mencegah atau meminimalisir penggunaan pornografi atau penggunaan gadget pada anak seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Mbak Upi. Memang sebetulnya tadi sempat kita ngobrol di awal ya Mbak Upi, bahwa justru yang penting itu adalah bagaimana membangun kesadaran orang tua itu ya Mbak Upi. Membangun kesadaran orang tua, nanti barulah tips and tricks yang tadi disampaikan Bu Upi itu bisa lebih efektif untuk dilakukan oleh orang tua. Jadi kesadaran bagaimana peran orang tua itu sebetulnya harus dilakukan. Bukan begitu ya Pak Iwan ya? Iya, Namun betul. mengingat masalahnya ini kedua orang tuanya bekerja. Nah itu mungkin yang PR besar kita semua ya Pak Iwan ya? Betul. Betul. Karena memang kan yang paling penting kan kontrolnya itu. Penggunaannya seperti apa, dia menggunakan apa aja gitu kan. Ya selebihnya memang harus ada komunikasi yang intensif antara anak dengan orang tua. Itu kan yang harus dibuat menjadi baik, yang masih bisa curhat, bisa ngobrol dengan ringan gitu kan. Harus dijaga, dibuat begitu alurnya. Nah, begini memang keterpaparan itu sendiri kan tidak langsung begitu dapat senang langsung menjadi edik gitu ya akhirnya. Tapi memang harus ada lihat. Makanya kalau digambar pun juga betul Pak Adi. Sebenarnya kalau ada gambar pun juga bisa melihat apa ini sudah balas lama atau masih sebentar atau masih ini belum lama gitu ya. Itu kita bisa melihat dari sisi kualitas garisan yang dibuat sama si anak. Gambarnya garisannya sudah terlihat nyaman, terlihat garisannya tuh lebih ke spontan gitu ya, tidak ragu-ragu. Itu sudah bisa mendikasikan itu sudah lama berlangsung lama. Apalagi kalau misalnya kita punya gambar sebelumnya, jadi bisa dibandingkan begitu. Jadi malah dengan gambar-gambar sebelumnya kita melihat ada kecenderungan yang sama enggak gitu. Bahkan dari garisnya bisa kelihatan seperti apa kondisi si garis yang muncul. Kemudian juga masalahnya apakah ada ini bisa terlihat tentang masalah sebagian tentu karena di dalam teorinya pun bisa melihat bahwa kita bisa melihat masa lalunya sekarang maka yang akan datangnya begitu ya, sebagai sebuah prediksi saja sebenarnya, bukan assessment ya, tapi sebagai sebuah tools saja, sebagai sebuah media untuk bisa mencari tahu bagaimana kondisi yang di sebelumnya dan sekarang dan selanjutnya. Dan itu bisa kita lihat. Jadi bahkan kita bisa melihat dari gambar yang muncul itu, lihat di sebelah kirinya, sebelah kiri gambar. Itu bisa kita lihat ada apa nih. Kita lebih jauh lagi kita dalami. Karena rata-rata memang yang itu ada selalu ada peran masa lalu
Selalu ada peran masa lalu. Karena nggak mungkin tanpa ada masa lalu. Contoh misalkan di gambar yang pocong nih misalkan gitu. Ini kan gambar yang pocong itu kan gambarnya itu yang tengah-tengah tuh yang bisa kita lihat langsung, eye catching bisa langsung lihat ke tengahnya. Tapi kita lihat bahwa ternyata di sebelah kirinya itu ada gambar garasi, pintu garasinya tertutup gitu ya, banget tertutupnya. Ada sesuatu berarti di situ, berarti ada sebuah kejadian masa lalu yang memang mempengaruhi yang terjadi gitu. Nah sehingga bahkan kondisi perilakunya pun juga berbeda-beda. Pak Adi, ini banyak di luar rumah. Nah, berarti ini bisa kita indikasikan kecenderungannya dia perilakunya di luar rumah. Kalau di dalam rumah, mungkin tidak kelihatan apa-apa, karena di rumah ketat banget begitu ya. Pintu juga ditutup rapat banget gitu si pintu itu. Bahkan akses yang keluarnya pun juga tanda pintu di sebelah kanan tuh justru ditutup rapat di situ. Handle-nya pun handle-nya disimpan di luar malahan mah. Bahkan dia sendiri bisa ngatur sendiri, dia bisa masuknya kapan, harus mempersiapkan mentalnya seperti apa. Bisa kelihatan seperti itu. Jadi di gambar memang terlihat ada kondisi-kondisi yang bisa memperlihatkan bagaimana pola masa lalunya gitu ya. Kan bisa ngelihat pola didik yang terjadi saat itu orang tuanya seperti kelihatan, atau lingkungannya seperti apa. Jadi antaranya sama juga misalkan seperti itu gambar yang selama misalkan gambar yang mati tadi bisa kelihatan begitu. Ternyata juga di masa lalunya dia bisa kelihatan ada pola-pola tertentu yang bisa mempengaruhi pada kondisi anak gitu ya diantaranya. Itu juga bisa kita lihat. Misalkan dengan penggunaan pembuat gambar pagar gitu ya, pagar kalau yang sebelah kiri kan lurus, tapi yang sebelah kanan mah melengkung atau mengko gitu ya, si pagarnya itu juga bisa kelihatan seperti itu. Dan itu bisa ngelihat juga dari tentang kondisi pintu dan sebagainya, bisa melihat bagaimana pola yang membuat si anak ini menjadi kondisi seperti saat ini, terpapar seperti saat ini. Memang akan kelihatan Pak, kelihatan justru sebenarnya memang dengan kita bisa melihat tanda-tanda itulah, kita bisa memberikan sebuah ancang-ancang pendekatannya seperti apa. Seperti kata Bu Pi tadi, memang panjang, kita nggak bisa serta-merta langsung dibuat katakanlah bukan semacam tuduhan sesaat itu saja, tidak. Mesti hati-hati betul, karena bagaimanapun ini menyangkut masalah pribadi, ya, masalah masa depannya juga, termasuk juga tentang komunitas, baik keluarganya, komunitas terkecil, termasuk juga lingkungan sekitarnya. Jadi memang mesti hati-hati betul. Dan tentu tadi, ini mah yang sekarang kejadiannya memang begitu luar biasa halus gitu ya. Anak-anak juga mendapatkan pengalaman dengan sering melihat sesuatu yang kita pandang negatif, tetap terpapar pornografi. Itu kan sangat sepertinya mudah banget gitu ya. Di iklan TV aja kan banyak banget kita kelihatan, melihat gitu ya, baik itu adegannya ataupun juga beberapa tampilan-tampilan tertentu. Apalagi kalau anak sudah bisa akses di YouTube, wah itu sangat memungkinkan gitu, situ saat ada. Tentunya memang ada ya, memang ada pilihan untuk mode keluarga misalkan gitu, bisa dipakai dari itu juga. Ya, tapi yang memang yang lebih masif itu di game sebetulnya. Hampir di semua game yang menggunakan figur itu ada yang memperlihatkan bentuk-bentuk atau fisik ya, yang mengumbar aurat, sehingga anak jadi sebenarnya biasa saja gitu. Tapi lama-kelamaan bisa mengganggu, kata Bu Firdi, hanya bisa menjadi akibat yang buruk bagi si anak dalam jangka panjang tentunya gitu ya. Nah, ini memang antisipasi bisa kita melihat kalau ternyata dari garisannya sudah terlihat kelihatannya nyaman, garisannya spontan, itu bisa indikasikan udah lama. Jadi sebaiknya kita pun segera nih memberikan tindakan kepada si anak. Sebenarnya anak di usia di bawah 7 tahun sih masih, atau di bawah 10 tahun, sedikit pendekatan langsung ke orang tua gitu. Tapi kalau sudah di atas 10 tahun, memang sih itu sudah harus melibatkan si anak yang bersangkutan. Begitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan dan Mbak Upi. Dan sepertinya di antara peserta, jika ada yang ingin memberikan masukan, bertanya, sangat-sangat dipersilahkan.
Kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 10 menit lagi, meskipun sudah lewat dari jam 2 siang. Ini ada yang raise hand, betul tidak? Silahkan untuk Ya, langsung saja. Iya. Silahkan Ibu ya. Ibu Nini ya. Saya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terus terang ya, saya kurang kenal dengan, maksudnya baru tahu grup Kabaca ini ya dari grup parenting yang lain gitu. Jadi saya nggak bisa ngasih, maksudnya taufik saya masih kurang jauh, saya belum jalan-jalan ke Facebooknya. Saya mungkin termasuk anak saya dulu di kelas 2 SD, sekarang dia sudah naik ke kelas 2 SMA. Itu pernah gitu sama gurunya saya ditelepon dibilang, ini anak ibu punya kelainan seksual gitu kan. Jadi saya waktu itu tanya ke sekolah, indikasinya apa Bu? Cuman sekolah itu melemparkan, itu bukan urusan kami Bu, langsung saja cari psikolog gitu kan ya. Nah jadi waktu itu kemudian saya belajar ilmu parenting lah secara mandiri, dengan bekal sedikit ilmu keguruan di kampus, ya cari-carilah gitu. Jadi dari sini tadi saya terus terang ya, maaf ya Pak Iwan ya, kalau cuman mendengarkan analisa Pak Iwan, saya lebih cenderung mengatakan itu cocok logi gitu. Maaf ya, tapi ketika Bu Upi yang psikolog yang menyampaikan, nah itu saya maksudnya lebih ternalarkan oleh saya gitu. Karena memang kalau misalnya kita melihat gambar, kita nggak bisa lihat gambar satu tok gitu. Harus lihat, bukan tidak cukup hanya satu gambar, harusnya banyak gambar sebelumnya. Banyak gambar lagi, terus kita lihat bagaimana dari rumahnya, baru kita bisa mengatakan ini anak terpapar pornografi atau bukan gitu kan. Saya bukan orang pandai melukis. Mungkin saya bisa menulis tapi tidak pandai melukis. Cuman dalam melukis ini ada saya bikin catatan sedikit bahwa proses tertuangnya gambar itu kan berdasarkan penglihatan dan ingatan ya. Berdasarkan penglihatan dan ingatan. Jadi ketika dia melihat terus, lalu dia terekam dengan sendirinya. Nah, kadang-kadang kan anak-anak ini nggak tahu dia ini pornografi atau bukan gitu kan. Seperti anak saya ketika kenapa gurunya menuduh anak ini kelainan seks, ternyata anak saya kehilangan kenyamanan di sekolah. Itu kelas 2 ya, dia memang nggak TK sama sekali. Saya punya tinjauan tersendiri tentang ini. Jadi dia dan saya keliru di situ gitu loh ya. Ketika saya mengatakan guru itu adalah orang tua murid wakil Umi sama Abi di sekolah. Lalu anak saya yang nyaman dengan saya yang tidak mau masuk sekolah, maunya saya membuat sekolah itu, lalu dia berpikir bahwa ibu gurunya itu adalah Umi yang kedua. Lalu ketika dia menangis, kalau dengan saya menangis, saya peluk. Kalau dengan guru, karena dia nggak dipeluk guru, dia meluk guru. Pas kena ke payudara gurunya, lagi hamil. Nah, lalu gurunya, ada satu lagi kasus, dia mau lewat, jalan ditutup guru. Saya bisa membayangkan gambar lokasi gurunya berdiri itu. Terus karena dia, Bu, lewat, Bu. Ibu ini ngobrol terus. Akhirnya ditaboknya pantat ibu guru ini. Karena kan tingginya tidak setinggi ibu guru. Jadi sampai tangannya itu cuma sampai di pantat guru kan. Lalu guru dengan 2 kasus itu tuh bilang ini anak terpapar punya kelainan seks gitu loh. Nah jadi mohon maaf saya untuk mungkin sedikit, saya belum terlalu kenal dengan Pak, coba telusuri di grupnya gitu kan. Kalau cuma berdasarkan Pak Iwan saya agak ini cocok logi nih gitu kan. Tapi ketika Bu Upi menjelaskan itu ternalarkan oleh saya. Cuman untuk Pak Iwan saya ingin bertanya tentang gambar yang ketiga itu tadi, bunga itu tadi, saya payah men-zoomnya, setiap saya zoom hilang lagi gitu. Itu spesifiknya Pak Iwan tuh mengatakan bahwa itu lebih parah daripada 3 gambar yang lainnya. Yang gambar bunga berdiri yang gambar ketiga. Nah, itu malah lebih ini anak tuh sudah garisannya sudah lentur, sudah alami gitu kan. Saya mohon penjelasan ini spesifiknya seperti apa. Karena anak saya juga suka melukis, yang lagi SMA lukisnya dinosaurus, yang kedua ini lagi suka manga gitu masalahnya gitu. Jadi saya maklumlah gambar manga rambut junjung gerbalik, kadang-kadang roknya segimana kibar-kibarnya itu saya bisa paham, bisa saya terima semua analisis dari Bu Upi itu tadi ya. Halo? Baik. Oh iya, enggak, jadi saya mohon penjelasan tentang itu tadi ya. Saya mohon maaf ya Pak Iwan ya. Saya mungkin entah itu masukan atau enggak gitu. Yeah. Tapi semoga acara berikutnya itu selalu psikolog jangan dilupakan ya. Tolong, saya minta tolong. Karena kalau cuma Pak Iwannya yang hadir, Yeah. saya langsung out ini ya. Afwan ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Betul, banyak betul. Ibu atas Ya. masukannya. Sebetulnya Pak Iwan, apa yang disampaikan beliau itu memang yang sering kita juga dapatkan ya, Pak Iwan ya. Itulah makanya memang saya sempat bikin chat, ketik chat di chat room gitu ya, bahwa metode baca gambar bukan assessment, tidak mengukur apapun. Jadi ini adalah salah satu cara untuk tahu secara dini saja yang nanti akan kita rujukan kepada ahlinya. Mungkin kurang Ya. lebih seperti itu. Makanya betul sisi keilmuan yang lain itu menjadi satu hal yang penting ya Pak Iwan dalam dunia Betul. kabaca. Gitu. Mangga Pak Iwan silahkan. Ya baik, terima kasih Bu Bun. Ini memang itu tadi, kalau di dalam teori membaca gambar tentu bisa melihat karena dalamnya itu di gambar itu ada bagian masa lalu, masa sekarang dan masa depan itu ada. Bahkan di teori seni rupa juga ada. Jadi pendekatannya sih yang kita pakai, yang saya pakai. Dan itu memang terlihat. Bahkan dalam kritik seni pun juga, dalam bentuk seni apapun sebenarnya, terutama di seni lukis, itu bisa terlihat banget gitu tentang kecenderungan si penggambarnya, si pelukisnya. Jadi memang di dalamnya tersirat begitulah, tersirat di dalamnya ada yang menceritakan masa lalunya. Bahkan sebenarnya masa depannya bisa terlihat dari gambar itu sendiri. Tentu memang karena memang ini jarang dibuka sih, tidak ada sih yang menyampaikan secara garis gamblang. Walaupun memang pernah diterbitkan oleh Pak Prim, kalau tidak salah, Profesor Primadi, nanti pernah dipublikasikan dengan teorinya. Tetapi juga ternyata tidak banyak yang kemudian meneruskan kembali informasi itu, sehingga memang hanya kalangan terbatas sajalah yang akhirnya bisa menggunakan itu. Tapi jelas begini Bu, ini bahwa memang hal itu memang kita coba ungkap menjadi salah satu katakanlah media atau alat untuk menemukan gitu ya, menemukan tanda-tanda awalnya saja sebenarnya, karena kebetulan kita sendiri tidak bisa menentukan ini sebagai apa selanjutnya, karena hanya sebatas pandangan pertama saja. Itu bisa salah, Tetapi tentu bahwa pendekatan ini menjadi salah satu pintu pertama saja. Selebihnya bisa ke ahli. Bahkan kita seringkali setiap pertemuan-pertemuan sifatnya besar gitu ya, kita bisa meminta, bahkan kalau ada di pelatihan ataupun di webinar yang offline, saya harus katanya ke panitianya. Bisa apakah ada dokter kah, ada psikolog atau yang berlatar psikologi kah, atau pendekatan ke misalkan ke bimbingan konseling atau BK misalkan begitu, ataupun hal yang lainnya, atau keberbakatan dan sebagainya, itu menjadi sebuah katakanlah penguat sebenarnya ya, karena tidak semua apa yang saya sampaikan, yang kita pelajari di komunitas pun juga sesuatu yang mutlak benar, tidak gitu ya. Tentu akan memerlukan sebuah banyak pendekatan tentunya, dan itu dari ahli yang sudah punya katakanlah punya track record yang memang sudah capable gitu ya. Memang sementara untuk masalah keterbacaan gambar memang jarang sekali digunakan untuk umum memang tentunya. Maka saya pun juga tidak secara detail menyampaikan bagaimana kritik seni itu menjadi salah satu alat, tidak begitu. Tidak sejelas itu. Tapi hanya permukaannya saja. Dan ternyata memang beberapa pendekatan yang kita lakukan ya cukup membantulah beberapa orang tua atau siapapun pihak tertentu untuk bisa menemukan data-data awal. Selebihnya memang dikembalikan dirujukan kepada ahlinya gitu ya. Nah, itu yang kita buat sebenarnya, yang kita sampaikan kepada publik begitu. Tentu sekali lagi ini adalah bukan satu-satunya kita hanya menyampaikan sesuatu yang keterbatasan di awal. Itu tentunya kalau sudah menemukan suatu tanda-tanda tertentu yang butuh pendalaman, ya makanya bisa nggak ada gambar yang lain bisa membandingkan, misalnya di awal tadi, membandingkan untuk bisa menemukan bagaimana track dari atau seri di gambar tersebut. Jadi saya lebih paham kemana alurnya dan segala macamnya. Nah, termasuk dengan gambar yang bunga tadi, teman-teman di komunitas juga bingung gitu ya. Kenapa ini dibilang bahkan lebih
atau lebih parah dibanding yang lainnya gitu ya. Kalau pandangan saya saja sebenarnya dari kacamata kelupaan gitu ya, yang saya lihat, saya dapatkan ada beberapa penanda yang bisa dijadikan sebagai rujukan, misalkan dengan daun, gambar daun gitu ya. Gambar daunnya menyerupai kelamin perempuan, kemudian juga taman yang di bawahnya pun juga sama seperti gundukan gitu ya, menggunakan itu lebih menyerupai punten gambar payudara gitu kan, dan selalu seperti itu. Kemudian ditambah lagi dan beberapa di atas itu ada gambar seperti bentuk penis gitu ya, tapi itu mungkin kalau melihat dibandingkan dengan gambar yang lainnya maksudnya adalah kupu-kupu. Tapi yang tertangkap oleh saya dari gambar tersebut seperti itu. Nah, itu juga kalau dilihat dengan ya bukan cerita sebenarnya, dari terlihat dari gambar itu menampilkan atau memberikan sebuah gambaran gitu ya. Begitu kondisinya. Apalagi begitu tertancap di bawah, kemudian ada semacam seperti bekas pecah atau apa gitu ya di bawah itu, dari batang sampai ke bagian sebelum digundukan tanah atau taman itu dengan tulisan bunganya itu soal seperti pecah begitu ya. Nah, itu juga kalau dari sisi pandang gambarnya menceritakan hal yang luar biasa gitu ya, perlu dicermati. Tentunya sekali lagi baru pandang pertama aja, karena bagaimanapun ini butuh untuk dicermati lebih jauh di gambar-gambar sebelumnya. Bisa jadi keliru. Paling tidak dari beberapa pendapat tertentu dari bentuk sudah munculkan itu seperti itu. Dan hal yang lainnya memang bisa dilihat bahwa ternyata gambar ini pun tidak ada garis tangan, jadi semuanya ngambang gitu ya. Apa namanya ngambang itu? Kalau dalam teori gambar itu menjelaskan bahwa ini anak ini kurang pegangan gitu kan, kurang katakanlah dasar pijakannya dia belum kuat banget, sehingga mudah sekali untuk diomong-ambing atau misalkan dibawa ke arah kemanapun sesuai apa yang dia mau, terus siapa yang membawa dia gitu, seperti itu. Dan ini sepertinya begitu yang saya lihat. Dan dari gambarnya juga tebal banget garisannya. Lihat pertama ya. Tapi kalau ternyata dilihat di gambar ternyata gambar yang sama, misalnya garisnya sama, jadi ini karakter anak memang dominan begitu, karena begitu. Kalau sudah begitu kan bisa cerita bisa lain lagi. Makanya kalau melihat mekanisme seperti ini, kita sampaikan beberapa hal, tentu butuh untuk melihat dari gambar yang lain sebagai penguat atau menguatkan bahwa tanda yang disebutkan di awal tersebut berdasar atau tidak, kira seperti itu. Jadi butuh yang masih butuh untuk penelitian lebih jauh lagi. Tapi paling tidak di awal-awal kita sudah bisa melihat, oh ini ada kecenderungan nih, nah kita coba lihat lebih jauh lagi. Kira supaya tidak terlanjur menjadi salah, ya tentunya harus melihat lagi sebagai pembanding di gambar-gambar sebelumnya, kira seperti itu. Iya. Kalau misalkan untuk masalah, sebenarnya kalau di gambar sih sebenarnya tidak terlalu memperlihatkan benar nggak di pelakunya apakah sudah menyimpang atau tidak. Kalau di gambar tidak selalu begitu. Tetapi yang terlihat saja sebenarnya. Kalau ada kecenderungan perilaku bisa kelihatan juga dari perlakuan dia memperlakukan garisannya begitu ya. Garisan sudah bisa diindikasikan ke arah sana. Iya. Itu paling tidak sedikitnya Bu Maya. Iya, baik. Bukti barangkali Jadi sampai kalau boleh saya sedikit gambarkan, ini kita lagi masa pandemi nih. Jadi membaca gambar di Kabaca itu layaknya swab antigen, ya. Nah, sudah ada kan kecenderungannya di situ, betul? Nanti yang lebih detailnya mungkin pakai metode PCR misalnya. Nah, itu adalah wilayah dari rekan-rekan profesi psikologi, psikiater, atau mungkin dokter. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Pak Iwan ya. Jadi kita deteksi awal saja agar bisa lebih dini untuk bisa diantisipasi. Mungkin begitu. Mangga Bu Upik bisa sedikit menjelaskan kembali? Ya, mungkin apa ya?
seperti yang kita kalau dari sisi psikologi bahwa untuk kita bisa mengetahui secara lebih terhadap kondisi itu diperlukan tool lain, nggak cuma tool satu-satunya gambar, observasi, kemudian wawancara, dialog itu mungkin akan lebih memperkaya kita untuk mengetahui bagaimana sebetulnya kondisi anak. Nah, untuk kita juga harus juga melihat sekeliling anak sebagai sumber informasi lain. Jadi kalau sudah di lingkungan anaknya mungkin seperti yang di Garut, karena di Garut ini sudah 2 kali mungkin kasus ketiga ya yang saya dapat informasikan tentang pornografi, dan rata-rata memang anak yang terpapar itu yang rata-rata orang tuanya minim perhatian dari orang tua. Kalau yang kasus pernah yang saya tanganin dulu itu rata-rata orang tuanya itu TKW, jadi anak itu hanya tinggal sama kadang sama bibi, sama nenek, yang pengawasannya sangat kurang. Jadi mungkin kalau dari kita ya mungkin lebih aware-nya kita sebagai orang tua itu diobservasi dan mendampingi anak dalam kesehariannya, mungkin itu Bun. Oke, iya, betul sekali. Jadi memang beberapa tahap berikutnya itu memang dilakukan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke dunia bagaimana membaca gambar anak, kalau di Kabaca itu ada yang namanya pelatihan Kabaca. Pelatihan membaca gambar anak itu kurang lebih sekitar 16-17 kali pertemuan gitu ya. Proses yang memang relatif lama dan itu sebetulnya tidak cukup karena ada pelatihan-pelatihan tambahan lain gitu ya, yang untuk menguatkan bagaimana kepekaan kita membaca. Dan tentu saja itu dengan bahkan ada salah satu pelatihan yang teman-teman Kabaca mungkin sering ingat, pelatihan untuk tidak baper. Bagaimana caranya agar kita betul-betul bisa lebih objektif ya untuk melihat gambar gitu. Sehingga ketika kita membaca gambar anak kita masing-masing sudah nggak bisa, kita harus saling tukar gambar. Ada step by stepnya memang, dan itu memang kalau Ibu penanya tadi ingin tahu lebih detail seperti apa, nah mungkin bisa mengikuti pelatihan membaca gambar tadi yang kurang lebih 16 kali pertemuan. Dari situ nanti akan terlihat sebetulnya ilmiah apa yang kami lakukan. Ilmiah sebagai ranah orang awam tentu saja, tapi kita berusaha agar ini menjadi pendeteksi awal. Yang selanjutnya tentu kami serahkan kepada orang-orang yang lebih ahli. Kurang lebih seperti itu mungkin ya Pak Iwan. Dan sepertinya tadi betul. Ini ada pertanyaan terakhir, mungkin tadi ada yang raise hand namanya Ibu Agustin ya kalau nggak salah. Ibu Agustin masih online? Atau kepencatkah? Atau memang akan bertanya? Kalau memang tidak, mungkin sepertinya satu pertanyaan lagi. Tadi saya lihat juga ada yang raise hand, teman sudah. Mangga, silakan Ibu. Aduh, harus ini nggak? Video nggak usah ya? Mangga, senyamannya Ibu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Bunda Maya. Iwan. Hai. Kangen banget nih sama seminar-seminar Kabaca. Udah lama banget kayaknya. Tadi saya sambil lihat gambar-gambar itu sambil buka-buka Paririmbon yang dulu pernah ikut-ikut. Aduh, ini apa nih, gambar apa nih artinya sampai kayak gitu tadi. Rindu banget nih. Masya Allah. Ini yang mau mungkin saya lebih mau bertanya aja kali ya Pak Iwan atau nggak sama Bu Upik ya tadi ya. Betul. Kebetulan kalau di daerah saya itu kebanyakan anak-anak umur SD sampai SMP itu yang saya lihat gitu selama pandemi ini tuh sepanjang jalan tuh pada main gadget gitu. Sampai waktu bulan Ramadan tahun kemarin itu ketika yang lain pada sholat tarawih, saya lihat anak laki-lakinya itu nongkrong di warung dengan main gadget gitu. Pernah saya tegur juga, ini kok bukannya pada sholat ya gitu. Terus pada ngomongnya,
nunggu Mi, pada ngomong gitu kan. Saya tuh bingung gitu, kalau mau negor mereka tuh takutnya kesalahan gitu kan, karena mungkin saya orang luar, tapi saya peduli gitu sama lingkungan sama perkembangan anak-anak remaja di lingkungan sini tuh sebenarnya saya prihatin karena kebanyakannya pada main game. Karena kan tadi tadi kalau nggak salah tadi siapa yang bilang ya, katanya kalau terpapar pornografi itu kebanyakan dari game ya, kalau nggak salah itu. Nah, yang saya bingung tuh gimana ya Pak Iwan atau Bu Upi gitu untuk menyadarkan mungkin orang tuanya kali ya, orang tua di sekitar daerah sini untuk membatasi gitu handphone gadget atau apapun itu game dari anak-anaknya gitu. Soalnya saya miris gitu. Saya kalau ke anak-anak saya sih keras gitu. Walaupun saya suka main HP, tapi kalau untuk anak-anak itu game itu sama YouTube itu saya pasti keras gitu ke mereka. Bahkan sampai dibilang sama anak-anak saya tuh, Bunda aku nggak kayak ibu-ibu yang lain sih. Anak-anaknya udah pada dikasih handphone, aku kok belum, katanya sampai gitu. Saya paling kalau ngejawab, ya udah kalau mau dikasih handphone jadi aja anak orang lain, jadi jangan jadi anaknya Bunda gitu kan. Kalau paling saya gitu ya, ancam-ancaman. Ya Allah, padahal nggak boleh ya Allah tolong. Bagian bukti itu. Iya Pak. Iya, Jadi oke. yang ingin saya tanyakan gitu, gimana gitu caranya saya tuh membantu anak-anak di sini tuh supaya nggak, aduh ya Allah sedih banget gitu kalau ngelihat pada main di pinggir jalan tuh main game. Saya tanya, hei ngapain? Pada cuek gitu, dipanggil orang tua juga cuek. Terus kalau lewat itu nggak bilang punten, itu tuh kayaknya udah asing banget gitu. Anak-anak seperti itu tuh gitu, Pak Iwan dan Bu Upik. Mohon mohon pencerahannya sih mungkin apa yang harus saya lakukan gitu untuk membantu lingkungan sini gitu. Itu aja sih mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian Bu Upi ini mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab, izin saya menyampaikan untuk mengingatkan para peserta untuk mengisi link absensinya ya. Silakan sudah ada di chatroom, mangga untuk mengklik dan mengisi absensi berdasarkan list yang ada di dalamnya. Demikian. Mangga, siapa dulu nih? Pak Iwan atau Mbak Upi? Itu bagian Bu Upi itu mah. Oke, betul. Memang PR berat ya. Kita bagi kita yang sadar bahwa gadget itu kita harus istilahnya bisa bijak dalam bergadget, tapi dengan melihat lingkungan sekitar, anak-anak sudah istilahnya kecanduan gadget. Terus apa yang bisa kita lakukan ya, pengen biar anak-anak itu, yang mungkin memang belajar kita sebagai orang tua ya, kesadaran orang tua dalam memberikan pengertian sama anak seperti itu. Tapi kalau orang tuanya cuek-cuek aja, yang punya anak isinya, kita bisa apa kadang-kadang seperti itu. Tapi mungkin kalau di lingkungan di sana mungkin ada kayak Karang Taruna atau perkumpulan ibu PKK ya Bu ya, bisa membuat kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa menarik anak ikut bergabung kegiatan, kemudian ya istilahnya kita bisa berusaha untuk mengajak anak agar tertarik untuk bergabung di kegiatan di sekitar yang di lingkungan itu yang positif, yang bisa menarik anak. Nah, nanti di sana kita kasih muatan-muatan positif, bagaimana tentang bahaya gadget, bagaimana kita bisa menggunakan gadget secara bijak. Mungkin seperti itu. Tapi kalau istilahnya orang tuanya yang juga tidak bisa diajak bekerja sama ya, mau kita sebagai lingkungan luar berusaha untuk hanya bisa mengajak atau berupaya ya, tapi semua bisa kembali ke keluarga. Bagaimana lingkungan keluarga yang membentuknya, karena fondasi utamanya itu di keluarga. Seperti itu mungkin Bu ya. Iya, betul. Fondasinya dari keluarga dan itu butuh komunitas ya. Tidak bisa sendirian, betul ya Bu? Betul. Mungkin ya kita mungkin kayak isinya di Kabaca. Ini kita kan istilah komunitas orang tua yang pengen belajar gitu ya. Nah, mungkin dari komunitas-komunitas, mungkin di lingkungan Bu Agustin nanti istinya
istilahnya sekompleks, segang seperti itu, kita bikinlah komunitas atau mengajak atau remaja masjid seperti itu. Yuk kita bikin kegiatan yang positif, kegiatan yang bisa menarik anak-anak, yang istilahnya kegiatan yang bisa tanpa gadget gitu loh. Atau kalau kita nanti kalau ada bisa kita membuat pojok taman yang istilahnya mungkin pojok baca atau kaulinan Bandung ya, kaulinan Barudak. ya itu permainan-permainan barudak lama itu yang istilahnya kita berusaha untuk kembali ke masa yang permainan-permainan yang sebetulnya secara psikologi itu bagus, bisa mengasah konsentrasi, bisa untuk kerjasama, tapi yang sudah mulai terlupakan oleh anak-anak kita karena anak-anak kita sudah terbiasa pegang gadget, hanya menggunakan jari dan mata setiap harinya yang digunakan seperti itu, Bun. Iya, betul-betul. Kalau boleh menambahkan juga, memang itu berbicara sistem ya, Pak Iwan ya. Jadi tidak bisa sendiri, memang butuh beberapa teman untuk menggalang kekuatan, kemudian cari nanti kira-kira metode seperti apa yang bisa dijadikan bahan untuk bisa merubah kultur di daerah kita masing-masing. Termasuk di teman-teman Kabaca, itu di masing-masing daerah tempat tinggalnya, itu teman-teman Kabaca sudah mulai berperan sesuai dengan apa yang mereka miliki. Jadi sudah membukakan pintu dialog, diskusi buat para sesama ibu rumah tangga terkait anaknya. Dialog-dialog santai, bukan dialog yang serius, tempat curhat gitu ya dari tetangga, kerabat, kolega dan sebagainya. Itu juga saya pikir sudah sangat membantu. Dan peran kita sudah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berperan untuk melakukan sesuatu. Mungkin seperti itu ya, Bu Pik dan Pak Iwan. Iya. Pak Iwan ada yang ingin ditambahkan? Ya sedikit aja lah, dan sebenarnya Bu Upi memang udah seperti itu keadaannya, memang ya kita pun kan mengikuti arahan seperti yang Bu Upi sampaikan begitu. Yang kalau di dalam gambar bisa juga pendekatannya kan lewat ya maksudnya gini, kita tidak bisa serta-merta melakukan bahwa polanya harus begini begitu karena sudah edik dengan gadget segala macamnya. Tapi ternyata dengan di gambar kita bisa menemukan cara pendekatan yang tepat kepada keluarganya gitu, karena ada pola keluarga yang ternyata bisa terbuka, ada yang tertutup gitu, dan di gambar bisa terlihat, terutama di sebelah kiri, di bagian sebelah kiri dari bidang gambar. Itu bisa melihat sebagai sebuah pijakan bagaimana cara kita melakukan pendekatan kepada keluarganya, termasuk kepada orang tuanya. Karena tidak semua orang tua juga mau nerima loh apa yang kita sampaikan gitu. Tapi tidak dibuat sama gitu. Maka teman-teman di tempat masing-masing harus pintar-pintar, dan ternyata sudah terbukti dengan cara yang berbeda ternyata bisa masuk gitu. Makanya udah ada ketagihan, jadi sering datang gitu kan ke rumahnya, terus ngobrol, curhat dan segala macam. Jadi membuka ruang komunikasi seperti itu. Dia pendekatan berbeda-beda antara satu keluarga dan keluarga yang lain, karena mereka sudah punya pola sendiri dan tidak bisa siapapun serta-merta langsung mengubah gitu kan. Jadi justru dengan gambar kita bisa paling tidak kita punya warning ya, punya petunjuk lah gitu ya, bagaimana cara pendekatannya. Barangkali sedikit saja membantu Bu Maya dan Bu Upi. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Iwan dan Mbak Upi atas penjelasannya, karena waktu juga sudah mau menjelang asar. Di sini mungkin para peserta bisa coba menyimak, ada semacam buku ya yang bisa membantu bagaimana sih cerita dari metode membaca gambar anak ini gitu ya. Ini bisa salah satunya adalah buku, atau kelihatan nggak ya? Terbalik nggak ya? Enggak ya. Ini buku yang kami rilis dari komunitas analisis bahasa coretan anak, cari tahu rahasia besar anak ya. Di buku ini juga ada sedikit tentang teori-teori yang dimasukkan, yang mungkin ini bisa sedikit membantu untuk penanya tadi, sebetulnya teorinya kayak gimana sih gitu ya. Apakah ini hanya sekedar menerawang saja gitu ya, sehingga apakah ini
layaknya seperti dukun-dukun di sana gitu ya, atau memang ini murni berdasarkan teori-teori yang ada. Nah, di sini nanti ada sedikit kilasan yang bisa dipaparkan. Kemudian juga ini ada satu contoh buku apa ya, bisa dibilang buku suci kita juga ya teman-teman ya. Ini buku dari sebentar. Buku silahkan ini juga bisa dicari di. Nah, sudah munculkah? Belum, masih OTW ya gambarnya. Oke. Ini adalah buku Mengenal Anak Melalui Gambar karangan Roselino Davido. Beliau adalah seorang psikolog dan juga yang sudah mungkin bisa dibilang buku-buku beliau itu menjadi salah satu buku yang juga disimak oleh teman-teman psikolog kita. Ya, ini bisa dicari di online dan ini menjadi buku yang menjadi buku kamus kita lah, salah satu buku kamus kita di samping buku-buku yang lain. Banyak sekali buku-buku yang bisa dipelajari dalam rangka untuk mengembangkan bagaimana memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh anak-anak kita melalui coretannya. Ya, berawal dari seorang ibu, kumpul 2 orang ibu, akhirnya beberapa ibu dan beberapa ayah yang merasa bahwa tidak mengenal anaknya sendiri, maka alhamdulillah metode ini menjadi salah satu tools kami untuk bisa lebih dekat kepada anak dan memahami sebetulnya apa yang sedang dirasa, apa yang sedang difikirkan, bahkan apa harapan sebetulnya yang mereka inginkan dari kita sebagai ayah dan bunda mereka. Itu sih awalnya dari Kabaca ini, komunitas analisis bahasa coretan anak. Demikian. Terima kasih banyak Mbak Upi, jazakumullah khair atas silaturahminya. Insya Allah nanti jangan bosan-bosan kalau di calling terus nih sama Bu Reni untuk bisa diskusi kembali. Sebelumnya saya yang mau belajar sama Pak Harus Iwan. mau, Bu Upi harus mau. Pengen belajar sama Pak Iwan. Insya Allah nanti kita akan hadirkan juga dari teman-teman psikolog yang lain. Saya lihat di sini ada teman psikolog kita Ibu Yuki. Halo, apa kabar Ibu Yuki? Insya Allah nanti kita hadirkan ya di webinar berikutnya Kabaca. Semoga berkenan nih Bu Yuki. Ya, beliau juga sama-sama berprofesi sebagai psikolog. Dan insya Allah harus mau ya. Oke, nanti kalau gitu Mbak Ubi aja yang telepon Bu Yuki ya. Digusur. Ditodong Pak Iwan pasti mau Teh Yuki itu. Masya Allah. Sama-sama, terima kasih juga sudah hadir dan insya Allah nanti kita akan undang Bu Yuki di sesi-sesi berikutnya insya Allah. Jazakumullah khair kepada seluruh peserta yang berkenan hadir dari siang sampai menjelang sore ini. Insya Allah ini menjadi ilmu yang berkah dan insya Allah kita ketemu lagi Senin depan dengan tema-tema yang juga menarik insya Allah. Pak Iwan, hatur nuhun, jazakumullah khair. Teman-teman Kabaca juga terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi